Ada kata-kata merelakan yang mengatakan jika ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Makna dari kata-kata merelakan itu adalah tak selamanya seseorang itu berada di sisi kita. Cepat atau lambat, seseorang yang sangat kita cintai dan kita sayangin pasti akan meninggalkan kita. Podcast tanpa nama bersama saya, EXO, dalam episode Merelakan. Ajari aku caranya merelakan tanpa harus membenci. Merelakan memang menyakitkan, namun akan membahagiakan. Diam untuk merelakan, tertawa untuk pembalasan. Merelakan atau mempertahankan, keduanya sama-sama butuh perjuangan. Karena terkadang bertahan lebih menyakitkan daripada merelakan dan mengikhlaskan. Untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, kadang kita harus merelakan sebuah kenyamanan. Merelakan sesuatu yang memang seharusnya direlakan. Seharusnya aku sudah tahu bahwa dia memang sudah banyak berubah. Hanya saja aku sulit merelakan. Terkadang kamu harus merelakan sesuatu itu pergi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Mungkin benar, salah satu bentuk dari mencintai adalah merelakan dia pergi. Mencoba merelakan kepergianmu dan berusaha terus tersenyum meskipun hati ini sakit. Terkadang untuk melakukan hal yang benar, kita harus bersabar dan merelakan apa yang kita inginkan. Merelakan itu lebih baik daripada mempertahankan tapi menyakitkan. Setiap kesedihan mengajari diriku untuk tegar. Aku merelakan hati untuk diproses menjadi dewasa. Aku bukannya tak mau merelakan kepergianmu. Aku hanya menyesali kelemahanku memperjuangkanmu untuk tetap di sisiku. Hanya bisa merelakan sebab aku tak tahu aku bukan tempat pulang yang dia tuju. Kadang-kadang yang terbaik adalah merelakan. Walaupun sebenarnya menyakitkan. Merelakan kepergianmu adalah sesuatu yang harus aku jalani. Namun begitu sulit untuk aku pahami. Dalam cinta, jika rasa sakit karena bertahan lebih besar daripada rasa sakit karena melepaskan, maka belajarlah merelakan. Ketika kehilanganmu, aku hanya berpikir untuk belajar merelakan sampai akhirnya aku sadar bahwa ucapan tak semudah kenyataan. Kita hanya perlu tahu kapan berhenti untuk berharap dan mulai untuk merelakan. Ketika sesuatu tak bisa disatukan kembali,
Jalan satu-satunya adalah merelakan pergi. Merelakan itu harus belajar ikhlas, belajar mengerti bahwa apa yang kita lepaskan semua untuk kebaikan. Belajar tulus mencintai meski tak harus memiliki. Belajar ikhlas merelakan meski untuk kehilangan. Mengikhlaskan artinya merelakan dia bersama siapapun. Sebab akhirnya aku pahami, kita tidak dipertemukan hanya untuk menjadi teman. Move on itu bukan dengan melupakan, apalagi pura-pura lupa. Move itu tentang merelakan dan mengikhlaskan. Pada akhirnya, seseorang yang bertahan akan memilih untuk merelakan. Sebab bahagia tak datang hanya dari satu orang. Cara terbaik untuk bisa ikhlas merelakan sesuatu adalah dengan meyakini bahwa apapun yang datang pasti akan pergi. Beberapa mempertahankan dengan cara meminta. Sisanya mempertahankan dengan merelakan. Perpisahan bukan hanya tentang meninggalkan atau ditinggalkan, namun juga soal merelakan. Hal yang paling tidak kusuka dari sebuah kedatangan adalah kepergian. Sesuatu yang tidak bisa kulerai hingga harus kurelakan. Melepaskan dan merelakan adalah kata yang tak jauh berbeda dan sama-sama datang untuk memberi luka. Aku terlalu berambisi untuk melupakan. Hingga aku lupa bahwa terlebih dahulu aku harus merelakan. Karena orang yang tulus mencintai tak akan mudah melepaskan, tak akan mudah pergi, tak akan mudah merelakan. Pada akhirnya kesendirian akan mengajarkan ketabahan pada hati yang merelakan kehilangan. Melepaskan bukan berarti melupakan. Melepaskan berarti merelakan hati untuk menerima kenyataan. Terkadang kamu harus melupakan apa yang kamu rasakan dan mengingat apa yang kamu pantas dapatkan. Hidup itu keseimbangan antara mempertahankan atau harus merelakan. Bila tak sanggup berlari, cobalah berjalan. Namun, bila tak sampai tujuan, belajarlah merelakan. Ketika kita sudah tabah dalam menjalani semua ujian dan ikhlas merelakan hal yang bukan milik kita, tentu hidup akan lebih tenang dan penuh dengan makna. Belajar untuk merelakan dan ikhlas akan membuatmu lebih dewasa dan mampu kembali menatap masa depan dengan beban masa lalu.
Mereka yang kini mengerti bahwa kehilangan adalah hidup, pernah mati-matian belajar tentang penerimaan dan merelakan. Merelakan bukan akhir dari segalanya, tapi sikap mulia yang dapat membuka babak baru dalam hidup kita. Semua orang yang kita kenal akan pergi, tapi sebelum merelakan mereka pergi, genggam mereka sekuat yang kita bisa. Kita menyayangi dengan cara yang menyakitkan, saling menginginkan namun harus merelakan. Ketidakpastian ini harus segera dipastikan. Ketika kamu berpikiran negatif tentang sesuatu hal, maka secara tidak langsung kamu sudah merelakan beberapa hal baik untuk hilang. Terkadang ada saat di mana kamu harus merelakan dan biarkan Tuhan yang menentukan. Hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan berbagai masalah hidupmu. Sebab di setiap perjalanan aku selalu menemukan hal-hal baru tentang pertemuan dan perpisahan, tentang kebersamaan dan merelakan, tentang berpelukan dan melepaskan, tentang kehadiran dan tentunya kepergian. Terkadang kita harus merelakan sesuatu hal bukan karena kita menyerah, tapi mengerti bahwa ada hal yang tidak bisa dipaksakan. Tidak semua hilang dari kita harus kita cari kembali. Ada banyak kehilangan yang cukup kita hadapi dan merelakan. Karena hanya dengan merelakan, kita akan mendapat pengganti yang lebih baik. Terima kasih buat teman-teman di podcast tanpa nama ini. Ini episode keempat saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi suatu motivasi dalam diri kita bahwasanya melepas atau merelakan itu bukan dari sebuah akhir perjalanan kita. Namun, mungkin itu sebuah menjadi babak baru dalam kehidupan kita atau lembaran baru yang masih kosong dan harus kita tulis satu persatu, kalimat demi kalimat. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mau masih mendengarkan podcast tanpa nama. Terus follow saya biar tidak ketinggalan lagi episode-episode berikutnya dari podcast tanpa nama. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.